Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah dan tema kita hari ini adalah sepele tapi setan betah sama kamu. Tadi sudah dijelaskan ya sama guru-guru kita ada beberapa hal nih yang harus kita hindarin karena itu walaupun sepele tapi bisa bikin setan betah sama kita ya. Salah satunya tadi harus menjaga cucian atau rumah rapi, harus baju-baju nggak boleh numpuk dan masih banyak lagi. Sekarang aku mau menanya nih sama Ustadz Syam dan Ustadz Cecep ini pertanyaan terakhir. Ciri-ciri kalau misalnya kita disukai setan tuh apa aja? Dan gimana caranya supaya kita bisa menghilangkan ciri-ciri tersebut gitu kalau memang ada di diri kita ya. Silahkan Ustaz Syam terlebih dahulu. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kenali musuhmu supaya tahu cara menangkalnya. Kita sudah kenali bagaimana setan itu. Setan itu ternyata bisa masuk ke ruangan mana saja. Setan itu bahkan bisa masuk ke aliran darah manusia. Aliran darah manusia yang bagaimana? Tempat yang seperti apa? Tempat yang tidak dibacakan nama Allah. Bagian tubuh yang bagaimana? Bagian tubuh yang tidak menyebut Allah. Maka cara menghindarinya agar dia tidak berani nempel-nempel. Sering-seringlah menyebut nama Allah. Baca Quran, sholawat, istighfar, tasbih, tahlil, takbir, tahmid. Itu semua yang bisa menghindarkan seseorang dari ketempelan setan. Masya Allah. Silakan Ustaz. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan jiwanya. Nah, orang yang seperti itulah yang dibenci oleh setan. Kebalikannya, sesuatu yang Allah benci, sesuatu yang Allah jauhi justru disukai oleh setan. Jadi jangan sampai kita semua ini mendekati setan. Kenapa? Karena dengan kita mendekati setan berarti kita jauh dengan Allah. Dengan kita jauh kepada Allah, kita setan menjadi dekat dengan kita. Makanya setan jauhi dalam kehidupan kita, setan jauhi dalam keseharian kita, setan jauhi dalam kehidupan kita. Seperti hal-hal sepele tadi. Lampu yang maaf ya, tempat yang gelap itu setan suka. Kemudian juga kekotoran, berantakan, hal-hal kecil, hal-hal sepele yang Allah sukai, setan benci ya. Salah satu di antaranya seperti tadi berantakannya rumah, maka kita harus buru-buru. Ayo beresin, ayo. Jangan sampai hidup kita ini diperbudak oleh setan, hidup kita ini berantakan gara-gara apa? Gara-gara senantiasa membiasakan kebiasaan-kebiasaan setan dalam kehidupan kita. Hiduplah dengan damai, hiduplah dengan aman, hiduplah dengan tenang. Manfaatkan setiap detik dalam kehidupan kita menjadi kehidupan yang betul-betul bermanfaat. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang giliran Ustadz Maulana nih, kesimpulan tema kita hari ini apa? Kesimpulan tema kita hari ini sepele, tapi setan betah sama kamu. Maka dari ini kita ambil kesimpulan, lakukan 4 hal atau menjadilah 4 orang. Ini diantara 4 orang ini, setan takut kepada 4 orang ini. Siapa itu? Yang pertama, setan takut kepada orang yang takut kepada Allah. Maka takut kepada Allah menyebabkan setan tidak akan berani padanya. Karena orang ini senantiasa mohon perlindungannya kepada Allah. Yang kedua, setan takut kepada orang yang ahli fikih. Yang tahu hukum agama. Sehingga setan tidak berani mendekatinya. Karena orang itu tahu tentang fikih, tentang agama. Yang ketiga, yang ditakuti oleh setan adalah orang-orang yang alim. Senantiasa beribadah, selalu ada wudunya, selalu ingat Allah. Maka tidak mungkin setan akan menggodanya. Yang terakhir, yang keempat, setan takut kepada orang-orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Kenapa? Susah untuk digoda, susah untuk ditemani karena dia senantiasa menyerahkan segalanya kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tanaman dikasih pupuk biar tumbuhnya rimbun. Cakep. Udah gitu kasih tanamannya ke Mbak Sita. Cakep. Insya Allah ya kalau kita selalu mengingat Allah dimanapun kapanpun. Cakep. Kita pasti akan
dipisahkan, dijauhkan dan setan tidak betah sama kita ya. Masya Allah. Terima kasih banyak jamaah sudah menonton Islam itu Indah. Insya Allah kita akan kembali lagi besok. Dan terima kasih banyak juga ibu-ibu dari Pekalongan nih ya. Udah semangat banget dan sampai ketemu lagi ya jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.